Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Suyang, ini jelas bukan medan perang terakhir untuk Anda dan saya. Jika Anda memiliki kesempatan ini, saya bahkan menantikan duel puncak daratan yang sebenarnya dengan Anda ketika saya mencapai tahap ke-7 Gunung Qilin. Hari ini, tidak ada dari kita yang bisa saling percaya diri. Ekspresi Suyang sangat tenang. Faktanya, meskipun kedua belah pihak pernah bertempur sekali dan berakhir dengan kegagalan Feng Xiu, pada saat itu Feng Xiu baru saja menerobos terobosan Orde Kelima. Dibandingkan dengan kekuatan Suyang, dia berada di dunia yang jauh darinya. Sekarang dia berada dalam kondisi ekstrim keadaan kesempurnaan agung Bai Tuhan, dengan pencapaian Kendo yang sangat mendominasi, tidak mengherankan bahwa ia dapat memainkan kekuatan penekan yang sebanding dengan melintasi alam kesengsaraan. Tetapi jika Suyang tidak mempertahankan kemampuan lawannya, hanya bisa dikatakan bahwa Feng Xiu terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan lawannya. Sekarang Suyang, bahkan tanpa bantuan kekuatan Kaisar Wanita, dapat mengalahkan Feng Xiu hingga setengah lumpuh. Jika dia membunuh, dia harus dapat menghapus budidayanya. Namun nyatanya, Suyang tidak berniat langsung membunuh lawannya. Padahal pada tataran melintasi alam kesusahan sudah cukup sulit untuk mencari terobosan, apalagi terobosan di alam spiritual yang membutuhkan cakupan dan keberkahan kesempatan yang merupakan ujian rejeki dan rejeki seseorang. Bukan hal yang buruk bagi Suyang untuk menjaga lengan baju, salah satu dari sedikit lawan di 3.000 negara bagian yang dapat bersaing dengannya. Jika dia tidak dapat menemukan lawan, itu juga akan mempengaruhi proses kultivasinya di masa depan. Tidak nyaman. Ya, karena kita semua memiliki tujuan yang jelas dan tidak ingin melenyapkan lawan sebelum waktunya, maka kita akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Kamu pikir kamu akan memukulku dengan keras, tapi kupikir aku akan membiarkan duniamu jatuh ke dalamnya. Blank instan, kekuatan Kendo yang paling kamu andalkan, akan benar-benar menjadi ketiadaan. Ketika Suyang mengucapkan kata-kata ini, dia jelas bisa merasakan kepanikan di hati Feng Xiu. Meskipun dia tidak percaya bahwa Suyang benar-benar dapat melakukan semua ini, di hadapan Suyang, seorang arogan tak tertandingi yang selalu dapat menciptakan keajaiban, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan penuh untuk menyangkal pihak lain. HMPH, kalau begitu, tunggu dan lihat. Kaisar Wanita segera mundur dan berubah menjadi aliran cahaya untuk kembali ke Jiuban Chao Tian Shrine dan Bai Lian Sui, sebagai lapisan pelindung yang lebih kuat untuk keduanya, melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat, dengan latar belakang ilusi tingkat keberuntungan, Melt ke tempat di mana mereka bertiga berada di kehampaan untuk menghindari benturan kekuatan yang berlebihan di pegunungan ini. Jangan gerakan kalian berdua, pukulan Ayang dan Feng Xiu akan menjadi tabrakan kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Seluruh pegunungan mungkin terlibat. Aku hanya bisa membuat kalian berdua tetap utuh. Adapun yang lain di dalam gunung. Gadis kecil Chao Tian tersenyum datar, jangan khawatir tentang itu. Segala sesuatu di pegunungan ini hanyalah mainan saya, dan itu juga dipupuk oleh vitalitas saya sendiri. Jika saya tidak bisa memelihara mereka, itu adalah hidup mereka. Kaisar Wanita secara naluriah melirik wajah gadis kecil itu beberapa kali lagi, dan dia malu menjadi peri yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki karakter yang begitu teliti, saya khawatir itu lebih baik daripada mereka yang memiliki keterampilan kultivasi yang luar biasa level tinggi. Untuk bentuk kehidupan lain, kekuatan itu sendiri bukanlah faktor terpenting jika mereka ingin mengubah bentuk manusia mereka, tetapi alam spiritual adalah kunci inti. Bagaimanapun, alasan mengapa umat manusia bisa menjadi penguasa daratan bergantung pada kebijaksanaan dan kreativitas yang tak tertandingi. Faktanya, pertumbuhan manusia biksu dan bentuk kehidupan ras lain adalah dua proses yang sangat berlawanan. Kebijaksanaan umat manusia sangat kuat, yang merupakan keunggulan satu-satunya dan paling penting dibandingkan dengan spesies lainnya. Oleh karena itu, sebelum melintasi alam kesengsaraan, pertumbuhan bikhu ras manusia hampir tercermin dalam penguatan tubuh fisik dan penyerapan serta pengendapan alam kesusahan. Energi langit dan bumi.
Ini adalah apa yang disebut proses kultivasi diri, melalui waktu ribuan tahun, untuk menutupi kekurangan kekuatan dan kekuatan. Setelah memasuki alam kesengsaraan, ia dapat mulai mengembangkan alam spiritual dan memahami prinsip-prinsip langit dan bumi. Ini adalah awal dari tahap baru. Di sisi lain, para orc atau makhluk hidup lainnya benar-benar berlawanan. Pertumbuhan dan kultivasi awal mereka tercermin dalam tingkat kekuatan jiwa. Hanya ketika jiwa dan kebijaksanaan mencapai tingkat tertentu, ia dapat diubah menjadi bentuk manusia. Untuk peri tingkat seperti Cao Tian, kebijaksanaan spiritualnya telah dibiarkan dan ditumbuhkan selama ratusan ribu tahun. Selama periode ini, dari perspektif dominasi pegunungan, ia telah mengalami jejak intrik para pembudidaya yang tiba di pegunungan. Mereka memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang benua ini, dan bahkan penilaian mereka tentang sifat manusia bahkan lebih baik daripada orang biasa. Tiba-tiba kaisar wanita memiliki gagasan bahwa semuanya harus sama dengan cara yang berbeda sampai akhir kultivasi. Biarkan semua akademisi ortodoks yang rumit bersatu. Harus ada titik akhir yang bisa berdiri di puncak benua ini. Jika konsep ini benar, maka gagasan kaisar perempuan setara dengan sepenuhnya menggulingkan konsep inti budidaya yang dipraktikkan di daratan. Dengan kata lain, semua yang telah melangkah ke ranah kultivasi, mungkin mereka telah salah pada titik awal sejak awal, dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai akhir pembangunan jalan, apalagi puncak pembangunan jalan. Dunia budidaya daratan. Jika benar-benar ada orang yang bisa menyentuh puncak itu, orang ini pasti satu-satunya orang yang bisa menyingkirkan mode latihan tradisional Suyang. Gemuruh. Langit dan bumi mulai bergejolak secara naluriah. Angin dan awan di seluruh pegunungan es berubah warna, matahari dan bulan gelap, pemandangan hari kiamat yang nyata. Di seluruh dunia, tampaknya hanya tersisa satu emas dan satu cahaya putih. Daoguang emas persis di mana garis besar Su yang berada, totem yin-yang yang familiar di atas kepalanya terwujud lagi, tetapi kali ini, intensitas dan alam lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi selongsong angin, ada tanda pedang cahaya perak di bagian belakang, yang melambangkan pencapaian kendo tertinggi yang benar-benar melawan kekuatan melintasi alam kesengsaraan setelah dia menyelesaikan terobosan tingkat ke-6. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Pada titik ini, mereka benar-benar dapat menghancurkan sebuah dinasti dengan kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka melakukan yang terbaik, energi antara langit dan bumi akan tampak gelisah karena aura mereka. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Bai Liansui melahirkan jejak penghormatan dan tidak bisa menahan nafas. Dahulu kala, dia masih ingin mengikuti Su yang ke ujung dunia, tersenyum pada angin dan awan bersamanya, tetapi sekarang, ketika Su yang melangkah ke alam kesengsaraan, Bai Liansui benar-benar merasakan perasaan yang tak tertandingi. Jarak, dan menjadi horizontal. Sebuah parit antara tuan dan muridku. Berkali-kali, Bai Liansui hanya bisa diam-diam melihat permaisuri mengikuti Su yang dan bertarung bersamanya. Semua ini adalah hasil dari ketidakcocokan kekuatan dan alam. Bai Liansui juga ragu-ragu, dapatkah dirinya di masa depan benar-benar mencapai tingkat manusia yang ekstrim seperti mereka? Memotong. Feng Xiu masih memimpin, sejalan dengan gayanya yang biasa. Kendo pria ini adalah pedang pengetahuan yang menguasai dunia. Jika tidak bergerak, ia akan mengguncang bumi dan bumi akan terguncang. Tidak ada salahnya di masa depan. Kata, bunuh, mengguncang seluruh langit. Pada saat pedang cahaya perak menebas, awan di atas kepala semuanya didorong oleh kekuatan pedang dan dengan cepat terkondensasi menjadi garis bentuk pedang, yang digerakkan oleh kekuatan satu orang. Alam kekuatan langit dan bumi adalah kemampuan ikonik yang unik untuk melintasi alam kesusahan. Tidak ada keraguan bahwa target yang dikunci oleh pedang ini akan dilenyapkan oleh kekuatan paling kuat di seluruh dunia. Dalam sekejap, setiap nafas yang bolak-balik di sekitar Su yang berubah menjadi cahaya pedang tajam ke arahnya. Tubuh itu tertindas. Dibandingkan dengan penampilan Feng Xiu yang tajam, Su yang benar-benar jenis penampilan anggun yang tidak berubah sama sekali, satu orang meniup debu satu persatu. Ini adalah gambaran sempurna tentang dirinya saat ini. Orang ini menarik. Di antara tiga orang yang menonton pertempuran di bawah ini, Cao Tianstrain ternyata yang pertama berbicara.
Dan tatapannya saat ini juga menatap Su Yang dengan penuh minat, jelas dia melihat beberapa kecemerlangan berbeda pada pria ini. Oh, apakah Anda memiliki pendapat berbeda tentang tuan saya? Mata besar Cao Tian yang indah berkedip, dan di pelukan Bai Lian Sui, dia menunjuk ke langit ke arahnya dan permaisuri, di mana Su Yang duduk bersila saat ini. Mungkin sulit bagimu untuk menemukan bahwa fluktuasi Dao Guang di luar orang ini berbeda dari yang ada di pusat kekuatan alam pelanggar biasa lainnya ketika mereka menggunakan kekuatan Dao mereka. Masalah ini harus dimulai dari saat aku baru saja dikandung, yaitu, ratusan ribu beberapa tahun yang lalu, seorang ahli Tao pernah memiliki ikatan dengan saya. Pada saat itu, saya rapuh, tetapi saya sudah mulai menunjukkan aura saya. Tuan tua itu sepertinya merasa keabadian saya luar biasa, jadi dia tinggal di sisi saya dan merawat saya selama 7 hari 7 malam. Selama 7 hari itu, angin dan hujan sangat deras, dan langit sering muncul seolah-olah ada orang kuat yang tak tertandingi melintasi malapetaka. Orang tua itu hanya jatuh di depan gunung tanpa mengubah warnanya, dan duduk di sampingku dengan tenang dan tercerahkan. Pada saat yang sama, saya bisa merasakan nafas Taoisme yang alami dan murni menyusup ke dalam jiwa saya. Selama 7 hari berturut-turut, bekas luka saya dari hujan deras benar-benar lenyap, dan urat roh abadi di tubuh saya sepenuhnya diaktifkan. Kemudian, kepala pendeta Tao tua itu pergi dengan diam-diam, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan satu daun pun untukku, tetapi penampilannya pada saat itu masih melekat di hatiku bahkan setelah ratusan ribu tahun. Setelah sekian lama, saya samar-samar melihat temperamen Taois tua pada orang ini. Meskipun saya tidak tahu alam apa itu, dikatakan bahwa ada naluri yang disebut Dharma Siang Tiandi. Begitu seseorang dengan naluri ini berkultivasi ke alam transformasi, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan belenggu dunia dan menjadi jauh melampaui arti kita yang biasa. Kelas master yang sebenarnya ada. Ketika ketegangan Cao Tian mengatakan ini, Bai Li Sui dan permaisuri tidak bisa membantu tetapi saling menatap dengan kaget. Fa Siang Tiandi. Saya juga samar-samar mendengar pernyataan ini, tetapi terlalu ilusi, bahkan selama ratusan ribu tahun, tidak ada yang mencapai alam seperti itu. Dapatkah keajaiban seperti itu benar-benar dapat datang pada master? Semua orang mengunci pandangan mereka pada Su Yang di kehampaan lagi, dan melihat penampilannya yang tenang dan tak terduga, dia benar-benar memiliki gaya generasi master. Cahaya pedang yang menakutkan, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan orang yang kuat di bawah alam kesengsaraan hingga hancur. Tetapi kali ini, bayangan pedang langit setengah menit di depan Su Yang, dan itu meleleh diam-diam dalam cahaya keemasan. Tidak ada jejak di dalamnya. Tidak masuk akal. Mengapa ini? Apakah Su Yang ini benar-benar melalui dunia? Mengapa kendo saya tidak bisa menembus cahaya keemasannya? Itu berlangsung lama, dan sebagian besar kekuatan pamungkas yang dikembangkan oleh Feng Xiu telah dicairkan, tetapi dia juga menjadi semakin cemas. Awalnya, dia berencana untuk memukul Su Yang dengan kekuatan pedang, tetapi sekarang tampaknya lawannya tampaknya jauh lebih baik daripada imajinasi saya jauh lebih kuat. Su Yang, latihan macam apa yang kamu kultivasi? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Su Yang tersenyum datar, dan suara panjang dan samar datang dari langit dan bumi. Jangan sia-siakan energimu, hanya mengandalkanmu, kamu sama sekali bukan lawanku. Kamu terlalu terobsesi dengan kendo setengah dari tubuhmu, ini adalah masalah terbesar yang alammu tidak bisa melangkah lebih jauh. Aku bahkan dapat ditegaskan bahwa bahkan jika kamu mencapai kesempurnaan agung kesengsaraan silang berdasarkan alam urutan ketujuh di masa depan dan mencapai keadaan manusia yang tertinggi, kamu tidak akan menjadi lawan saya. Feng Xiu menatap Su Yang dengan marah. Menurut pendapatnya, pihak lain bisa mengejek kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak boleh meremehkan ortodoksi sendiri. Ilmu pedang adalah satu-satunya andalannya, dan itulah arti keberadaannya dalam kehidupan ini. Tanpa ilmu pedang, nama Feng Xiu seperti awan debu. Tetapi Su Yang benar-benar berbeda. Dia memiliki terlalu banyak warisan dan metode, tetapi sekarang trik sia-sia itu dapat sepenuhnya tercermin oleh kekuatan Tao di bawah bimbingan hati asli Su Yang. Bahkan jika itu adalah sepotong daun yang jatuh, gumpalan debu, selama dia mau, dapat mengubah keberadaan yang tidak penting ini menjadi media kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Saya optimis.
Sekarang, saya akan menggunakan jenis Firefly yang paling lemah untuk mematahkan ilmu pedang paling mematikan di dunia Anda. Su Yang berkata, tiba-tiba melambaikan jari dengan lembut, tidak ada cara yang mempesona dan rumit muncul, hanya gelombang cahaya, kunang-kunang biru es di pegunungan bersinar dengan cahaya kristal, perlahan melayang menuju datang ke Su Yang di udara. Dengan jentikan jari, Su Yang tampaknya benar-benar menganugerahi kunang-kunang yang rapuh ini dengan kecemerlangan tak berujung pada saat ini, dan juga membuat hidupnya bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Soalnya, begitulah rasanya. Hubungan antara aku dan lelaki tua itu sepertinya begitu. Cao Tian berkata dengan kegembiraan yang luar biasa, dan di tengah kekacauan emosional, kekuatan mental yang sombong diam, dan kekuatan spiritual sekuat permaisuri juga merasakan tekanan tak terbatas pada saat itu. Setelah dibaptis oleh kekuatan surga dan bumi Su Yang yang paling murni, Liu Yingchao berkembang menjadi pohon raksasa yang menjulang setinggi beberapa meter dalam sekejap. Itu adalah tanaman kunang-kunang lili yang 10 kali lebih tinggi pada tahap dewasa sepenuhnya, tentakel biru dan emas di sekeliling terbang pada saat yang sama, mengunci tubuh selongsong angin di depannya lebih awal. Pengawal pedang Mang. Garis besar pedang perak besar itu bersinar lagi, tetapi dia segera menyadari bahwa dia begitu tidak berdaya menghadapi aliran kunang-kunang ini. Tidak peduli bagaimana cahaya pedangnya dipotong, cahaya keemasan kunang-kunang akan terlindungi dengan sempurna, sampai tubuh selongsong angin terbungkus erat oleh tentakel kunang-kunang, tidak peduli betapa sulitnya untuk bergerak. Tekanan luar biasa yang menghancurkan menyebar ke seluruh tubuh Feng Xiu, tetapi itu dengan sempurna dan sempurna menghindari setiap bagian penting dari tubuhnya, mencegah asalnya dari kerusakan permanen. Bisakah kamu tumbuh? Feng Xiu merasa tidak nyaman saat ini. Kepercayaan diri telah terpukul parah, dan tubuhnya telah disiksa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa generasi Dewa Pedang Jin Utara akan dihancurkan oleh aliran kunang-kunang. Tentu saja, bukan kunang-kunang lili ini yang mengalahkannya, tetapi akar dari Tao Su Yang mengubahnya menjadi Su Yang yang ajaib. Jika Anda mengatakan bahwa Anda belum dewasa, maka pertempuran ini sia-sia, dan penderitaan itu sia-sia. Tetapi jika dia harus turun, itu sama saja dengan secara proaktif mengakui bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Para pembangkit tenaga listrik yang bisa pergi ke alam kesusahan adalah yang terbaik di dunia, dan watak arogan mereka luar biasa, dan mereka juga merupakan dukungan terpenting yang mereka miliki sekarang. Begitu Anda mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa Anda lebih rendah dari orang lain, saya khawatir Dao Xin akan ditaburi, dan Anda tidak ingin mencapai puncak dalam hidup ini. Tapi untuk lengan baju angin, dia bisa keras kepala, tapi celah antara keduanya tidak bisa dibuat tidak peduli apa yang mereka katakan. Tepat ketika ada tatapan bingung di matanya, hati Su Yang bergerak dan menarik kekuatan Liu Yingchao. Pihak lain menyadari niat Su Yang dan segera melepaskan cabang yang jatuh di Feng Xiu, tetapi si Feng Xiu ini sudah penuh dengan darah dan malu, dan dia telah lama kehilangan gaya Grandmaster dari generasi sebelumnya. Kamu pergi. Feng Xiu menatap Su Yang dengan kaget. Dalam pertempuran ini, dia kalah telak, dia kalah dari ranah Su Yang yang lebih tinggi. Tidak ada sanggahan untuk kalah. Awalnya Feng Xiu bahkan berpikir bahwa Su Yang akan mengambil kesempatan untuk bunuh diri, tetapi pihak lain sangat tenang. Menyerah. Kesempatan. Su Yang. Apakah Anda mempermalukan saya? Atau, dalam hati Anda, saya tidak pernah menjadi ancaman bagi Anda? Su Yang terkekeh ringan, dia ingin memberitahu Feng Xiu bahwa kamu benar. Dalam pikiran Su Yang, Feng Xiu sebenarnya bukanlah lawan, karena Feng Xiu adalah tipe orang yang bisa dilihat oleh Su Yang secara sekilas. Melihat seluruh benua hari ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa membuat Su Yang merasa cemburu. Jangan terlalu banyak berpikir, ini adalah janji antara kamu dan aku. Aku berjanji untuk melepaskanmu sekali, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Adapun apakah aku bisa masuk ke alam ketujuh sebelum bertemu denganku lain kali, atau berhasil memasuki Gunung Qilin, itu tergantung. Nasib baik Anda. Menyapu telapak kekuatan virtual dari udara tipis, seluruh orang Feng Xiu segera dibawa keluar ribuan mil oleh kekuatan yang tidak mampu ini, benar-benar terisolasi dari sekitar pegunungan. Ancaman dari Jiu Petal Cao Tian Strain benar-benar lega, dan Su Yang melayang di bawah, berhadapan langsung dengan 3 betina dari Cao Tian Strain.
Peri itu sudah dikandung ratusan ribu tahun. Kalau kita berdasarkan senioritas kita, kita semua adalah generasi muda kalian. Jika kita bertemu dengan damai, lebih baik membahas persahabatan dengan generasi yang sama, berani bertanya kepada gadis jika dia terkenal. Gadis kecil itu memandang Su Yang dengan mata pintar. Panggil saja aku Xiao Tian. Nak, kamu memiliki hati yang erat. Benar-benar tidak mudah. Su Yang juga terkejut saat ini, tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, dan dia benar-benar terlihat oleh ketegangan Xiao Tian ini sekilas. Dengan kekuatan jiwaku sendiri, seluruh pegunungan telah jatuh ke dalam kondisi ilusi es selama ratusan ribu tahun. Dibandingkan denganmu, latar belakangku benar-benar tidak signifikan. Kata-kata Su Yang sebenarnya sama sekali tidak salah. Jika dia harus melawan ketegangan Xiao Tian ini, Su Yang memiliki 100 cara untuk dengan mudah menghancurkannya. Tetapi jika itu benar-benar lebih baik dari kekuatan mental, ketegangan Xiao Tian ini memiliki pengaruh yang menakutkan. Gadis surga kecil, krisis telah diselesaikan untuk sementara. Sekarang ilusi gunung es telah menghilang. Dari dunia luar, tampaknya es dan salju mencair dalam semalam. Selain itu, Feng Xiu dan aliansi Jin Utara telah mengetahui tentang ini. Diperkirakan tidak akan lama lagi, kamu akan ada banyak orang yang datang ke dojo ini, dan cara teraman untuk melindungimu saat ini adalah dengan mengikuti kami. Betapa tulusnya mata Su Yang, inilah yang bisa dirasakan Xiao Tian, orang-orang ini tidak memperlakukan diri mereka seperti ini demi pergi ke Gunung Qilin. Lebih penting lagi, Xiao Tian tampak sangat senang ditemani nafas teratai suci. Faktanya, ketika dia melihat alam ekstrim surga dan bumi faksi yang Su Yang, dia bertekad untuk bergabung dengan tim ini. Sekarang saya berubah menjadi bentuk manusia. Kecuali Anda, semua orang di dunia tidak tahu bahwa saya adalah tanaman Xiao Tian berbunga 9 kelopak. Akan aman mengikuti Anda di jalan. Tapi saya ingin menjelaskan satu hal kepada Anda. Pertama, jika saya harus dipaksa, saya tidak akan pernah bersalah membantu Anda pergi ke Gunung Qilin. Kedua, kecuali seseorang mengancam Sheng Lian dan gadis ini, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk berjuang untuk Anda. Su Yang terkekeh, ini adalah kebebasanmu. Tentu saja, kami tidak punya hak untuk ikut campur. Selama kami berhasil membasmi kelompok Jin Tuobayun Utara dan membalas kehancuran Sekte Qianyun, Gunung Qilin tidak ada hubungannya dengan kami. Berarti, Xiao Tian merasakan kejujuran Su Yang dan sepertinya telah jatuh cinta dengan tim ini. Akhirnya di bawah kepemimpinan mereka, dia kembali ke kapal roh dan meninggalkan gunung es. Dengan kepergiannya, aura atribut es yang tersisa dari seluruh pegunungan benar-benar lenyap, dan bumi mendapatkan kembali pemandangannya yang semarak. Semua tumbuhan dan makhluk di pegunungan ini akhirnya lolos dari naungan ilusi dan benar-benar mulai merangkul alam untuk pertama kali. Mungkin, ini jenis kehidupan baru bagi mereka. Bai Liansui melihat garis pegunungan yang menghilang dengan cepat, dan merasakan keindahan nostalgia di udara bersama Xiao Tian, dan memulai perjalanan baru. Xiao Daomen, jam alam semesta 9 warna? Belum pernah mendengar tentang. Xiao Tian menggelengkan kepalanya sambil meremas dagunya, dikelilingi oleh selusin anggota tim termasuk Long Kun. Semua orang tidak terlalu terkejut setelah mengetahui identitas gadis ini. Pada saat yang sama, Xiao Tuan-Tuan tampaknya sangat dekat dengan Xiao Tian, menjadi teman bermain Xiao Tian yang paling dekat selain Bai Liansui. Bos, meskipun lokasi Xiao Daomen tidak sulit ditemukan, kita tidak tahu apa-apa tentang jalur ini. Tuo Bayun dan yang lainnya mungkin sudah bertindak. Jika mereka benar-benar berhasil, bukankah kita akan menjadi sangat pasif? Su Yang menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, rubah tua Tuo Bayun, begitu dia memutuskan untuk bertindak, dia harus sepenuhnya siap. Bahkan jika semua anggotanya menyerang Xiao Daomen, dia tidak boleh secara pribadi mengambil tindakan. Yang disebut kelinci kuning 3 gua adalah kebenaran. Sebagai seorang kaisar, bahkan jika dia tidur, dia tidak pernah bisa sepenuhnya mengendurkan kewaspadaan naluriahnya terhadap semua orang di sekitarnya. Arti Su yang sangat jelas, bahkan jika Feng Xiu dibawa ribuan mil jauhnya sendirian, dia tidak dapat segera memberitahu Tuo Bayun, tetapi dengan kesabaran dan gaya mantap lelaki tua itu, dia pasti tidak akan memimpin timnya sendiri untuk menyerang Xiao Dao Sekte. 80% juga ingin memasuki nadi ini dan melakukan sesuatu, daripada memilih untuk bertarung langsung.
Dengan cara ini, akan menciptakan lebih banyak waktu aksi untuk tim Suyang. Di masa lalu, aku hanya mendengar kaisar dari garis Hanwei mengatakan bahwa ada harta surgawi teratas yang tak terhitung jumlahnya dalam hal intensitas serangan di 3.000 negara bagian. Tapi ketika sampai pada harta karun pertahanan murni, jam alam semesta 9 warna berkata itu yang pertama. Tidak ada yang berani menyatakan keberatan. Karena harta karun itu telah bertahan dari kesengsaraan naga pemadaman dunia karena urat ini. Apa?